Baik, di sini pertama-tama ini kami merekam layar menggunakan aplikasi OBS Studio. Nah, pertama-tama ini sudah kami download bahan dan coding. File drive-nya udah diekstrak juga. Seperti ini tampilan. Oke, udah jalan. Nah, tampilannya seperti ini, buka yang paling atas. Ini Excel-nya. Nah, kita enable editing dulu, aktifkan pengeditan ini, jangan lupa. Ini tabel-tabel yang udah di template. Nah, setelah itu kita lihat file, opsi. Ini kita ngebuka tombol pengembang atau developernya. Nah, kalau di sini bahasa Indonesia jadi pengembang. Oke. Ini ada di tutorial YouTube-nya, udah ada. Selanjutnya kita ke Visual Basic. Nah, ini kita silang-silangin dulu biar enggak keramaian. Ini kita silangin dulu yang udah kebuka-buka ini. Nah, ini kita lebarin dulu biar gampang lihatnya. Terus turunin juga ini propertinya, bagi dua sama yang atas. Nah, pokoknya sampai kita nyaman melihatnya. Nah, oke, seperti ini adalah tampilannya. Untuk terlebih dahulu yang pertama kita lakukan adalah kita menekan Form Department. Nah, seperti ini disilang dulu. Seperti ini bentukan form departemennya. Seperti ini. Nah, cara selanjutnya adalah kita tekan yang warna putih ini, kita ganti namanya dengan tabel data. Nah, setelah itu kita tekan lagi yang di bawah nama departemen ini, kita ganti namanya dengan txt job, dan tekan di bawahnya itu kita ganti nama dengan cmd save, dan di sampingnya kita ganti nama dengan cmd delete. Nah, setelah kita rename semuanya, setelah itu kita pencet lagi, kita klik kanan view code. Nah, di sini kan masih kosong. Terus kita pilih coding form department, kita buka. Setelah itu kita blok ini codingnya, terus kita kopikan ke dalam yang view code form department tadi. Nah, setelah kita kopikan, bisa kita lihat di sini. Terus kita tekan lagi form department, terus kita tekan run. Makronya gagal ya tadi, jadi ini ngikut tutorial dari YouTube gimana biar makronya itu nggak gagal, bisa di ini. Yang pertama itu makro, terus nah ini enggak deh, ini enggak. Di percobaan sebelumnya juga gagal. Nah, simpan dulu. Kita ke file explorer mana ya, udah nih, silangin dulu. Nah, ini dia file tadi, kita pilih
show more option. Apa ya? Enggak deh. Oh iya ya. Show more option. Nah, di sini kita pilih yang properties. Kita coba yang properties. Kalau nggak salah di sebelumnya juga kayak gini, properties. Nah, ini unblock. Security-nya unblock. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sih bisa ya kalau mengikut percobaan sebelumnya ini. Oh, bukan ini. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Developer departemen tadi klik 2 kali, run. Ya Allah, alhamdulillah udah bisa ya, makronya udah nggak bermasalah lagi. Nah, ini udah berhasil dijalankan, tampilannya seperti ini sesuai dengan tutorial atau video tutorial dari YouTube yang udah ditampilin. Nah, ini setelah itu kita keluarkan dulu, kita silangin. Nah, setelah itu kita pilih lagi form folder. Nah, bisa kita lihat di sini form folder. Kita tekan yang bagian warna hitam itu, kita ganti dengan namanya txt folder. Mungkin di sini udah diganti secara otomatis. Nah, selanjutnya di bawah itu ada, kita ganti namanya dengan cmd save, dan di sampingnya cmd reset. Nah, sama seperti kita sama seperti yang tadi, kita tekan klik kanan yaitu view code, terus kita pilih file dan kita cari coding from foldernya dan kita copy, terus kita salinkan ke yang tadi. Nah, seperti ini. Terus setelah itu kita tekan from folder. Nah, kita tekan lagi run. Nah, dan ternyata berhasil untuk menjalankan programnya seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus dulu ya, supaya nggak bikin pusing. Nah, selanjutnya kita pilih form job. Nah, kita pilih yang warna putih itu, kita ganti namanya dengan tabel data. Nah, terus selanjutnya kita tekan yang di bawah nama job itu, yang warna hitam itu, kita ganti namanya dengan txt job. Nah, setelah itu kita periksa lagi di bawahnya, ada tabel lagi, kita ganti dengan cmd save, ada kotak lagi maksudnya, dan di sampingnya kita ganti namanya dengan cmd delete. Nah, langkah selanjutnya yaitu sama seperti yang tadi, mungkin kita tekan terus view code, kita pilih file, kita cari coding from job, terus kita salin dan kopikan ke kode di form job tadi. Setelah itu kita tekan form jobnya dan kita tekan run. Nah, bisa kita lihat di sini programnya juga dapat dijalankan ya. Kita silang lagi. Nah, di sini kita kembalikan ke halaman yang tadi, terus kita tekan form pegawai, terus kita atur dulu tempatnya, kita atur letaknya supaya dapat dilihat semua. Kita atur dulu. Setelah itu kita ganti juga namanya sesuai dengan yang tadi. Kita tekan yang di bawah employee foto ini, kita ganti dengan namanya txt foto, terus yang di bawahnya kita ganti dengan
cmd upload, dan di sampingnya kita ganti dengan nama cmd reset. Nah, yang ada kotak 3 di bawah itu kita ganti dulu ke yang pertama. Kita ganti namanya dengan tgl1. Nah, yang di sampingnya tgl2, dan yang terakhir tgl3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke employee ID. Kita ganti namanya di sini jadi txt id. Terus di bawahnya yang full name itu kita ganti namanya dengan txt nama. Di bawahnya job title itu kita ganti namanya dengan cb job, dan yang department kita ganti namanya dengan cb department ya, nggak pakai T belakangnya, departemen doang. Terus di bawah yang business unit kita ganti dengan namanya CB Busines ya, S nya 2 di belakangnya. Terus di selanjutnya yang gender itu kita ganti namanya dengan CB gender. Terus selanjutnya yang ethnicity kita ganti juga namanya dengan CB ethnicity ya. Terus yang birthday kita ganti namanya dengan txt birthday ya. Selanjutnya dengan yang age kita ganti dengan namanya txt age ag. Terus yang hire date kita ganti namanya dengan txt hire. Terus yang di bawahnya ada annual salary, kita ganti namanya dengan txt salary. Terus yang di bawahnya bonus, kita ganti juga namanya dengan txt bonus. Terus selanjutnya country, kita ganti namanya dengan txt country. Selanjutnya city kita ganti juga namanya dengan txt city. Terus yang di bawahnya ada employment, kita ganti dengan namanya CB employment. Dan txt exit kita ganti namanya dengan txt exit. Yang di bawahnya kita ganti dengan cmd save, dan di sini ada cmd sampingnya cmd update. Nah, terus yang di birthday-nya itu namanya kita ubah jadi LB birthday. Jadi untuk yang birthday, terus yang hire date itu juga kita ubah, sama exit date. Hire date jadi LB hire date. Terus yang exit date juga. Ini sepertinya kalau yang dilihat dari sebelumnya itu buat masukin kalender. Nah, udah yang exit date. Nah, ini kan berarti kita udah selesai semuanya. Nah, kita lanjut ke view codingnya. Kita balik ke file explorer tadi, cari yang namanya itu yang buat pegawai, copy dari option explicit sampai ke ensub. Nah, udah selesai, kita copy, kita balik lagi, kita paste, tinggal salin aja codingannya. Nah, setelah itu kita bisa pencet 2 kali ya. Nah, setelah kita ganti semuanya, kita lanjut
Di sini itu ke form unit, sama seperti yang tadi, form yang di atas kita ganti namanya. Ini kita silangin dulu ya supaya nggak pusing caranya ngatur-ngaturnya, supaya nggak pusing. Sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya ya, tapi tetap aja. Setelah itu kita tekan form unit, kita ganti lagi namanya dengan yang label yang di atas itu, yang kotak yang di atas itu kita ganti dengan tabel data, dan di bawah ya nama unit yang kotak itu ya, yang kotak hitam itu kita ganti dengan namanya txt unit. Terus di bawahnya kita ganti dengan cmd save, dan di bawah di sampingnya kita ganti dengan cmd delete. Nah, setelah itu kita tekan lagi, klik kanan view code, kita cari codingnya yang coding form unit ya. Terus kita salinkan. Kita salinkan semuanya codingnya, terus kita copy ke view code yang tadi di form unit. Setelah itu kita tekan form unitnya dan kita tekan run. Bisa kita lihat di sini berhasil ya, bisa dijalankan. Setelah itu kita setelah itu kita lanjut ke form utama atau yang paling bawah. Di sini form utamanya masih kosong, kita tarik ke bawah. Ini masih kosong semuanya, belum dimasukin yang dari PPT, karena ada tuh dari PPT-nya ntar. Di sini kita lanjut ke form yang paling bawah atau form utama. Setelah dibuka, pencet 2 kali. Kan tampilnya ada yang hitam di pinggir itu kosong. Sebenarnya kalau kita blok ada tombolnya. Oke, kita lanjut ke desain. Jadi buka desain yang di PPT, yang ada di file drive, enable editing, aktifkan. Jadi di file drive-nya ada ini, ada PPT desain ini. Ini kan di sebelah kirinya ini. Ini kita simpan sebagai gambar atau save as image. Itu kita pilih kita mau simpan di mana yang gampang dicari. Namanya sesuaiin aja sama yang di tutorial YouTube. Kalau kami bikin namanya jadi menu sesuai dengan tutorial YouTube. Formatnya JPG, JPEG. Setelah disimpan, kita balik lagi ke si Excel yang awal. Ini yang tempat kita ngeblok tombol tadi. Kita balik lagi ke Excel yang tadi. Kita buka lagi yang form utamanya. Bisa dilihat di sini form utamanya. Kita ke bawah, pilih picture, terus yang tadi menu. Jadi kita masukin ini dari yang properties di sebelah kiri ini. Itu kita pilih yang picture-nya itu, kita titik 3. Hasilnya ini gambar yang udah kita save tadi yang di namanya menu. Setelah kita kopikan picture-nya tadi, terus ini kan ada, kita ganti lagi namanya di dashboard. Ini kita ganti dengan namanya CMD home ya. Terus yang di bawah, yang bawahnya itu employee, kita ganti juga namanya dengan CMD employee. Terus bawahnya profile, kita tekan lagi, kita ganti namanya menjadi CMD profile, profil ya. Setelah itu kita ganti. Ini apa nih, kita silangin aja, nggak apa-apa. Kita yang department selanjutnya, terus kita ganti ke CMD department.
nggak pakai itu di belakangnya. Terus setelah itu yang di bawahnya job title kita ganti namanya menjadi CMD job. Kita silain lagi juga nggak apa-apa. Terus yang business unit itu kita ganti namanya dengan CMD business. Yang di bawahnya kita ganti juga namanya dengan yang folder setup ini dengan nama CMD folder. Terus di bawahnya kita ganti yang save, kita ganti namanya dengan CMD save, dan di bawahnya exit kita ganti nama dengan CMD exit. Nah, ini kita balik lagi ke PPT-nya, kita simpan lagi sebagai gambar atau save as picture. Kemudian kita pindahkan ke tempat yang mudah untuk kita cari, ke gambar. Di sini kami sudah bikin folder baru khusus, tinggal diklik aja. Terus jangan lupa formatnya dalam bentuk JPEG. Kemudian namanya kami ganti sesuai dengan video Bapak yang ada di YouTube, yaitu desain dashboard. Nah, lihat lagi formatnya dalam bentuk JPEG atau JPG. Oke. Habis itu kita klik simpan. Nah, habis itu kita balik lagi ke ini. Kita tekan yang putihnya, kemudian kita cari di bawah itu ada nama picture. Kita klik picture itu, lalu nanti ada muncul titik 3, kita tekan yang itu. Nah, kita ambil desain dashboard yang udah kita save tadi. Oke, kita klik open. Nah, itu udah ada, cuman pas digeser itu belum ada muka bapaknya yang kayak di PPT tadi, belum ada muka bapaknya. Nah, itu caranya adalah kita balik lagi ke sini, kemudian kita klik muka bapaknya. Nah, caranya adalah kita blok dari belakang sekalian dengan muka bapaknya, kemudian kita klik, kita tekan kelompokkan atau grup. Itu tuh gunanya agar foto bapaknya itu muncul, nggak kayak yang tadi. Kalau udah gini berarti foto bapaknya bakal muncul. Kemudian kita klik kanan, kita save as picture atau simpan sebagai gambar. Nah, formatnya yang jangan lupa format JPEG atau JPG. Untuk namanya kami nyamain dengan nama yang tadi, yang desain dashboard. Kami klik aja yang tadi, kami klik simpan, kemudian ya. Nah, balik lagi kita ke Microsoft-nya. Klik yang hitam di sembarang titik itu, klik picture lagi, nanti titik 3. Nah, kita ambil gambarnya tadi, kemudian udah muncul muka bapaknya sekarang. Kemudian kita ngubah namanya, di bawah total employee itu kita ganti dengan LB total, di bawah mail itu kita ganti dengan LB mail, kemudian male ya karena dia dalam bahasa Inggris. Kemudian yang di bawah female itu kita ganti dengan LB female atau LB female. Ini kita ganti mengikuti nama yang udah ada di video. Nah, untuk yang ini image 13 kita ganti menjadi grafik 1 di caps lock. Ini benar-benar ngikutin nama yang disarankan sama bapaknya di video itu. Kita ganti jadi grafik 1, satunya pakai angka. Kemudian ini menjadi grafik 2, yang image 14 jadi grafik 2. Kemudian nah, kita geser nanti sampingnya masih ada space kosong, itu kita ganti jadi grafik 3 yang image 15, grafik 3. Nah, kita geser ke bawah.
Nanti yang di bawah total active ini kita kasih nama LB active ngikutin active yang udah ada di total active itu yang di bawahnya jadi total inactive LB inactive. Di bawah total inactive kita ganti jadi LB inactive, tapi inaktifnya jangan caps lock semua, cukup i-nya aja karena kami ngikutin yang ada di video itu, di video YouTube bapaknya. Kemudian nah ini kita cek lagi, oke, grafik oke, udah diganti namanya. Kemudian karena ini masih kita berada di dashboard, kita geser ke sampingnya itu ada pilihan tabel. Nah ini yang selanjutnya kita ubah, klik yang putih gede itu, nanti kita rename namanya menjadi tabel data di caps lock semua. Ini sesuai dengan itu bapaknya itu, tabel data. Kemudian nanti kita geser ke kanan, ada 3 tombol yang muncul, itu kita rename juga. Yang pertama untuk yang add kita rename menjadi CMD add atau CMD add, D-nya double. Yang untuk update begitu juga, CMD update. Untuk yang delete kita juga mengganti namanya jadi CMD delete. Setelah itu kita geser ke bawah, nanti masih ada kolom yang harus kita rename lagi. Nah yang di bawah berdasarkan itu kita klik, kita rename juga menjadi CB berdasarkan. Kemudian di bawah kata kunci kita rename menjadi TXT kata kunci. Kemudian ada yang 3 search itu kita ganti, kita rename jadi CMB cari, jangan CMB search. Itu kami juga ngikutin YouTube bapaknya. Yang buat export klik ganti juga, rename jadi CMD export. Yang reset nanti juga kita ganti, kita rename kembali jadi CMD reset. Oke, nah kalau udah kita geser lagi ke atas, ke samping maksud saya. Nah nanti ada di total data, di bawahnya kita klik juga, kita rename jadi TXT total. Oke, udah ke rename, kita balik ke atas, kita lanjut ke profil. Kita akan mengubah si profil ini. Yang pertama, klik gambar itu, pastikan dia image 11 dengan image 12. Kita ganti jadi image 11, ngikutin dari YouTube bapaknya. Image 11. Nah selanjutnya di bawah employee ID ini kita klik, kita rename juga menjadi TXT ID ya. Yang get data ini kita rename menjadi, kita klik dulu get data. Oke, klik get data, kita ubah menjadi CMD get. Kemudian yang reset ini kita klik, kita ganti, kita rename juga menjadi CMD reset data. Kemudian untuk yang print, rename menjadi CMD print 1, satunya angka. Nah disitu yang di samping full name ini kita klik juga, kita rename menjadi TXT name, nama. Yang di bawahnya kita rename juga menjadi TXT job. Kemudian yang di samping here date itu kita klik juga, kita rename juga menjadi TXT here. Kemudian di bawah itu yang annual salary itu kita klik sampingnya, kita rename juga menjadi TXT annual. Nah kemudian yang di samping departemen kita klik, kita ganti menjadi TXT department, gak usah pakai T belakangnya yang departemennya. Kemudian yang di bawah jadi TXT
unit jadi txt unit. Nah, kemudian yang di samping bonus itu kita klik, kita ganti jadi txt bonus. txt bonus. Yang untuk country itu kita klik, ganti juga rename jadi txt country try. Kemudian yang di samping gender kita klik, kita ganti juga jadi txt gender. Yang di bawah etnisity, yang di samping ethnicity itu kita klik, ganti juga rename jadi txt ethnicity. Ethnicity-nya ngikutin tulisannya yang udah ada di sana. Itu pakai HNICITY. Kemudian yang city kita rename juga menjadi txt city. Kemudian di bawahnya di samping employment itu kita klik jadi txt employment. Kemudian di samping birthday ini kita klik juga, kita rename juga menjadi txt birthday. Jadi txt birthday. Kemudian txt age itu kita yang di bawah, yang di samping age kita ganti menjadi txt age, txt ag ya. Kemudian yang di samping exit date itu kita klik, kita ganti juga, kita rename menjadi txt exit. Yang untuk foto rename juga jadi txt foto. Oke, udah. Nah, ini udah kita rename semuanya. Oke, semuanya udah kita rename. Ini kita masih berada di tampilan yang profil tadi. Nah, kita geser ke atas, kita balik ke tampilan dashboard yang udah kita rename juga tadi namanya. Nah, kita udah berada di dashboard. Oke, jadi setelah selesai kita lanjut ke ini, kita import file. Nah, pilih import file ini, kita importnya itu dari bahan dan coding tadi yang huruf kecil semua, kalender formnya itu yang ini. Kita langsung aja open, kita mengimport filenya itu ke Excel tadi. Nah, setelah itu dia paling atas ya, kalender form yang huruf kecil semua, jangan yang huruf kapital. Nah, ini udah ada di sini kalender formnya. Ini berbentuk kalender yang buat kita ngisi birthday date, hire date, sama exit date nanti. Nah, ini rekam layar. Oke. Jadi di sini ada modul kalender, kita run, kita jalankan, pilih aplikasinya. Ini modul kalendernya yang caps lock semua, isinya codingan. Nah, kita pilih. Oke, just once, kita run. Nah, setelah itu bakal muncul codingannya. Nah, ini codingannya kita salin semua dari atas sampai bawah. Itu kita salin karena mau kita tempel ntar di Excelnya di modul. Ini udah kita copy, kita ke Excel. Nah, sini jadi kita membuat modul tadi yang di atas, insert terus pencet modul. Nah, makanya ada modul 1, kita view code. Ini yang atas hapus karena itu tambahan, nggak termasuk dalam codingnya. Takutnya ntar dia error soalnya. Oke, kita hapus, sudah hapus garisnya, udah lurus. Nah, kita balik ke yang pegawai tadi, kita tes jalanin, kita lihat apakah kalendernya udah berhasil atau belum, udah berjalan sukses, sudah bisa dipakai kalendernya kah atau belum. Nah, itu kita lihat di birthday. Nah, ini dia sudah keluar kalendernya, alhamdulillah. Jadi kita pilih lah ya, kalau ngikutin ini lah ya video sekarang 2024, ikutin video 2022 bulan Desember tanggal, sebenarnya nggak ngaruh. Ini kita mencoba-coba tuh, jadi ada birthday date, hire date, sama exit date yang menggunakan kalender ini.
Oke, kita pilih. Oke. Nah, bisa dilihat sekarang udah ada tanggalnya. Terus jangan lupa sekarang employment and etnisnya, gendernya itu juga udah ada pilihan tuh, Asian, Latin. Nah, semuanya sudah bisa diubah pertanyaannya mengikuti apa yang mau dibuat. Kita silangi, kita kembali ke yang tadi. Nah, di form pegawai tadi kita view code-nya, kita lihat codingannya. Kita balik ke form utama. Kita balik lagi ke form utama. Nah, form utama tadi kita cari di file codingannya, coding form utama. Nah, ini dari option explicit sampai end sub kita copy semua ya, agak panjang. Nah, kita langsung copy aja semuanya. Nah, setelah di copy kita balik lagi ke Excel tadi. Nah, di Excel ini kita pencet kanan form utama terus view code. Di sini udah ada beberapa kita hapus saja. Terus kita paste yang tadi codingannya. Nah, setelah itu kita coba ini. Nah, kalau di video memang dia gagal seperti ini, jadi ada yang harus dimasukin lagi, itu modul 1, ada codingan lagi. Nah, kita langsung ke insert terus pencet modul. Nah, ini di modul 1 ntar ada codingannya di file tadi, itu coding modul 1, copy aja dari atas sampai bawah, terus ntar paste di view code-nya. Nah, kita paste. Nah, setelah ini menurut video kita coba jalankan lagi. Gagal. Tapi di video seharusnya setelah dimasukkan coding modul 1 itu udah bisa dijalankan, terus baru di setting grafiknya. Di sini gagal. Nah, di sini kita balik lagi ke Excel-nya, ke form utama. Coba kita runkan, gagal. Oke, kita coba ke modul 1 codingannya. Kita coba runkan lagi. Gagal lagi. Kita coba run sekali lagi. Tetap gagal juga. Kita ke modul 2, kita hapus codingan di modul 2. Klik OK, klik modul 2 lagi, pilih remove, kita klik no. Coba kita runkan form utama, tetap gak bisa. Coba runkan form pegawai, gak bisa. Kita coba-coba runkan terus tetap gak bisa. Cek lagi codingannya. Oke, udah semua. Run. Gak bisa, klik OK.
Coba lagi, coba terus dirankan, tetap gagal lagi. Karena kami gagal terus merankannya, udah dicoba banyak cara, kami memutuskan untuk menunda sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.